Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan khatib sampaikan pada kesempatan ini adalah menjadi ayah yang amanah. Sebelumnya, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi rasanya kalau sampai keluar dari sholat Jumat yang merupakan sajian Allah ini, kemudian kita keluar tanpa adanya penambahan iman dan ketakwaan kita. Mari sama-sama tundukkan hati dan pikiran kita, seraya bermohon semoga keluar dari sholat Jumat ini bertambahlah keimanan kita kepadanya. Jangan sampai keluar dari sini hati masih keras, jiwa masih lalai, akhlak belum pula berubah. Menjadi ayah yang amanah tidaklah mudah kepada adik-adik dan anak-anakku yang masih muda. Menikah itu tidak cukup hanya dengan cinta dan harta benda. Menikah itu modalnya bukan cuma kerja. Yang paling berat untuk menjadi seorang ayah yang amanah adalah bagaimana caranya agar anak-anakmu kelak, agar anak-anak kita sekarang menjadi anak-anak yang selalu tegakkan la ilaha illallah, menjauhkan dirinya dari kesyirikan, dan total dalam berislam. Pada 3 poin itu akan saya bacakan surah Al-Baqarah yang akan menjadi tujuan daripada khutbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir? Ini tentu sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak hadir pada saat hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub dalam kondisi sakratul mautnya. Tekanan ayat ini tentu ditujukan kepada Muhammad SAW yang yakin walaupun tidak melihat peristiwa itu, tetapi informasi Al-Quran adalah pasti adanya. Kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran adalah kebenaran yang tak bercampur keraguan. Kebenaran yang ada di dalam Al-Quran adalah sifatnya absolut, mutlak, pasti benar. Di balik informasi yang pasti benar ini, ada sebuah tekanan yang diinginkan dari Al-Quran adalah saksikanlah apa yang terjadi, peristiwa besar apa yang terjadi saat sakratul maut menghampiri Ya'qub alaihissalam. Peristiwa itu adalah idh qala li banihi, suasana getir, suasana yang akan menentukan nasibnya. Siapakah gerangan yang akan menjadi temannya di dalam kuburan? Amal salehkah
atau amal suka, amal baikkah yang akan menjadi juru bicaranya di dalam kubur, ataukah amal jahatnya? Amal yang dimaksud khususnya adalah anak-anaknya. Apakah sudah dia menjadi ayah yang amanah terhadap anak-anaknya? Yang paling menakutkan bagi Yakub alaihissalam jelang kematiannya adalah anak-anaknya. Dirinya sebagai seorang nabi dengan semua ujiannya mungkin telah lulus sabarnya. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah dia lulus mendidik anak-anaknya? Anak-anaknya akan menjadi persimpangan jalan bagi dirinya ke surga ataukah ke neraka. Bersyukur Yakub alaihissalam selama ini telah menjadi ayah yang amanah. Dan mudah-mudahan kita semua di sini juga menjadi ayah yang amanah. Jangan sampai anak-anakmu menjadi bumerang bagimu. Ada banyak anak terlantar, dibiarkan oleh orang tuanya, padahal ayahnya yang dititipkan oleh Allah, tetapi ayahnya menitipkan anaknya kepada yang lain. Jangan titipkan anakmu kepada orang lain, karena kamu yang akan dimintakan pertanggungjawaban jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipkan anakmu kepada lembaga yang amanah dengan 3 kriteria ini. Coba perhatikan kisahnya. Apa yang membuat Yakub, ayah yang amanah ini, berbahagia? Yang membuat dia berbahagia adalah karena anaknya lulus ujian. Ketika satu pertanyaan dari ayah jelang sakaratul mautnya ditujukan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ananda, apa gerangan yang akan kalian sembah selepas kematian ayah? Ini bukan pekerjaan mudah. Tetapi ayat ini menyiratkan betapa getirnya jelang sakaratul maut, terutama kita sebagai seorang ayah ketika berpikir tentang anak-anak. Sayangnya ada banyak anak yang bosan melihat ayahnya, anak yang ketika ayahnya pulang lebih suka tinggal di kamar, anak yang memiliki ayah yang membosankan karena tidak ada kata kecuali belajar, cepat tidur, sudah lakukan ini atau belum, segera lakukan itu. Bisanya hanya menyuruh dan marah, tidak punya gaya bahasa lain. Ayah yang tidak pernah belajar hikmah dari Luqman Al-Hakim, ayah yang tidak punya kurikulum yang harusnya diterapkan di dalam rumah. Ada 9 karakter yang ditanamkan di dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19. 1. Bentengi anakmu dari kesyirikan. 2. Didik anakmu agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. 3. Tanamkan jiwa muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah selalu di dalam hidupnya. 4. Baru ajarkan dia sholat. Sholat itu nomor 4. Setelah tidak bercampur syirik akidahnya, setelah taat kepada kedua orang tuanya, setelah merasa dalam pengawasan Allah, baru wa aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Setelah sholat, ajarkan anakmu agar tidak menjadi anak yang egois, hanya beribadah sendirian. Jadikan anakmu, didik anakmu agar berjiwa amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan, berani melawan kemungkaran dengan semua resikonya. Yang keenam, ajarkan kepada anakmu sifat sabar. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Karena kesabaran adalah kunci sukses dan tidak akan pernah bisa selamat hidupmu, wahai anandaku, kalau kamu tidak sabar menjalani ketaatan, kalau kamu tidak sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Baru setelah itu ajarkan 3 akhlak utama pada anak-anakmu.
waqsid fi masjika waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Ada 3 bahasa tubuh sebagai bentuk akhlak yang nampak pada anakmu. Pertama, ajarkan bagaimana cara berekspresi dengan wajah. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ananda, jangan berpaling dari orang lain dengan wajahmu karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Yang kedua, ajarkan akhlak gestur tubuh pada anakmu agar dia mampu mengolah bahasa tubuhnya dengan baik. Dan yang ketiga, waghdud min sautik. Ajarkan anakmu dalam bertutur agar tidak seperti keledai. Sederhana dalam bertutur. Kalau dalam pendidikan modern barangkali tentang pola berkomunikasi yang benar. Itu 9 kurikulum seorang ayah yang harus ditetapkan di dalam rumah. Tapi berapa banyak ayah-ayah yang tidak punya target dan tidak punya kurikulum dalam mendidik anak-anaknya di rumah, sehingga fenomena anak-anak lapar ayah, lapar idealisme ayah, lapar pendidikan ayah. Lihat berapa banyak anak-anak korban narkoba karena anak-anak kehilangan kasih sayang ayahnya. Berapa banyak anak-anak menjadi anggota geng motor karena salah menyalurkan nyali dan keberanian akibat ayah tidak berperan. Lihat berapa banyak anak-anak perempuan berperilaku nista karena dendam pada ayahnya. Lihat betapa banyak sudah orang tua yang tidak bisa dijadikan sebagai teladan menjadi ayah yang jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi yang lebih penting dalam khutbah ini, dalam khutbah singkat ini, ada 3 kriteria pada anak untuk menjadikan dirimu sebagai ayah yang sukses. Perhatikan apa kata anak Yakub yang 12 orang itu. Di antaranya Yusuf dan Bunyamin, selain Yehoza yang nantinya dari dialah kelahiran orang-orang Yahudi sampai hari ini. Qalu na'budu ilahak. Ayah, selepas kematian ayah, aku akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak. Lihat gaya bahasa Al-Quran di dalam Al-Baqarah 133 ini. Kenapa anak-anak Yakub tidak mengatakan kami akan menyembah Allah? Kenapa menyembah Tuhan ayah? Karena anak-anak Yakub merasakan ilmu tauhid dari ayah yang bertauhid. Ayat ini mengangkat bahwa Yakub, Ibrahim, Ismail, dan Ishak telah sukses menjadi ayah yang amanah karena menanamkan la ilaha illallah kepada anak-anaknya. Broken home, keluarga hancur, keluarga rusak, nggak mesti keluarga yang bercerai. Tapi buat laki-laki, kalau memang kamu sudah tidak suka kepada istrimu, jangan gantung dia. Ceraikan dia secara syar'i, bukan berdasarkan gengsi, emosi dan hawa nafsu. Jahat laki-laki seperti itu. Jangan biarkan pisah kamar, pisah ranjang. Kau biarkan istrimu seperti itu. Talak dia dengan cara kesatria, atau ambil lagi istrimu, didik dia untuk segera la ilaha illallah. Yang menarik, kenapa disebutkan kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek? Anaknya bangga kepada ayahnya, anaknya mengagumi ayahnya. Sekarang lihat berapa banyak ayah yang kehilangan anaknya, anak-anak yang tidak bangga pada ayahnya. Ayahnya bisu, tidak mampu mentransformasikan, mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada anaknya. Ayah yang seperti ini akan menyesal jelang kematiannya. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan hobi-hobinya, sibuk dengan uangnya. Padahal anaknya tidak membutuhkan itu semua. Para ayah yang punya anak masih balita, hadiah terhebatmu buat anakmu
bukan mainan, bukan boneka yang mahal. Berapa banyak waktu yang kamu bisa berikan kepada anak-anakmu. Yang paling membekas dan akan membanggakan bagi anakmu adalah kalau kamu sudah ajarkan la ilaha illallah kepada anakmu. Itu yang akan membuat anakmu bangga kepadamu sampai kau mati, wahai ayah. Yang kedua, setelah mampu menanamkan nilai tauhid, ayah yang amanah adalah kalau sampai anaknya bilang ilahan wahidan. Kalau anakmu bilang seperti anak-anak Yakub, ayah, aku bukan cuma menyembah Tuhan yang satu, aku juga tidak ingin tidak sekutukan Allah dengan sesembahan apapun. Para ayah, tahukah Anda, anak-anakmu sekarang memang sudah tidak menyembah patung. Anak-anakmu memang sekarang sudah tidak menyembah benda seperti pohon dan batu. Tetapi anak-anak sekarang punya kesyirikannya sendiri. Bagaimana mereka menuhankan pacaran, bagaimana mereka mengidolakan, memberhalakan idola-idolanya itu Indonesian Idol. Bagaimana mereka syirik dengan zodiak perbintangan. Bagaimana mereka keliru dalam ilmunya. Banyak sekali ilmu-ilmu mereka yang telah keluar dari la ilaha illallah. Karena kamu sebagai seorang ayah menitipkan anakmu kepada orang lain dan kamu tidak kontrol imannya sehingga dia kemudian menduakan Tuhannya. Agama anakmu sekarang adalah agama materialisme. Agama dan Tuhan anakmu adalah seperti bapaknya yang telah menuhankan uang. Ilmu dan akidah di kepala anakmu adalah time is money. Mana itu ilmu yang memudahkan dia mencapai surga? Mana ilmu yang mendekatkan dia kepada Tuhannya? Mana ilmu yang membuat dia takut kepada Allah? Mana itu ilmu yang membuat dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Hilang itu semua. Ayah, bahaya kalau kau biarkan anakmu bangga dengan anakmu yang S1, bangga dengan anakmu dengan S2, bangga dengan anakmu yang doktor dan profesor. Lihat berapa banyak perampok-perampok negeri ini yang bergelar sarjana tinggi karena sudah menuhankan uang, lupa kepada la ilaha illallah, tidak ada mental menjauhi syirik di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, ayah yang amanah adalah kalau di jalan kematianmu anakmu berkata seperti anak Yakub, wa nahnu lahu muslimun, dan kami serahkan diri kami, pasrahkan diri kami seutuhnya kepada agama Islam. Tentu yang dimaksud di sini adalah berpasrah kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya begini, kita ini orang Islam. Yang namanya orang Islam itu melihat segala sesuatu dengan cara pandang Islam. Kalau orang Islam melihat persoalan bukan dengan kacamata Islam, berarti dia sedang berhenti jadi orang Islam. Mau pilih pileg, calon legislatif, mau pilih presiden, mau pilih lurah, mau menentukan sekolah, mau mencari pekerjaan, mau memilih karir, kalau tidak Islam menjadi cara pandangmu, tidak Islam yang dijadikan sebagai dasar, berarti kamu sudah berhenti jadi orang Islam. Dan kalau sampai anak-anakmu kau sekolahkan, kau doakan, kau besarkan, tapi akhirnya mengabdi kepada jahiliyah, bekerja untuk uang, tidak seperti para nabi dan rasul, tidak seperti para sahabat yang habiskan umurnya, tenaganya, ilmunya untuk agamanya. Sekarang coba tanya, berapa banyak sarjana-sarjana yang keluar kampus itu berani berbuat untuk agamanya? Semua untuk perutnya kebanyakan, untuk uang kebanyakan. Ini karena tidak wa nahnu lahu muslimun, ada yang keliru pendidikan di dalam rumahnya. Semoga Allah tolong kita menjadi ayah yang amanah. Semoga Allah berikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah. Ayah, kalau kamu punya 2 anak perempuan dan anak perempuanmu kau didik dengan baik, maka 2 anak perempuanmu akan menjadi jalanmu menuju surga. Tapi wahai ayah,
Kamu punya anak gadis, sudah balik, tidak berjilbab, pakaian seksi, istrimu pun kau biarkan begitu keluar rumah. Percayalah, setiap langkah anak dan istrimu akan menjerumuskan kamu ke neraka sebagai suami dan sebagai ayah. Semoga Allah lindungi kita dari kejahilian, dan semoga Allah tolong kita masuk Islam secara sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallu alaihi. Jangan mengaku umat Muhammad kalau malas bersolawat. Kode etik menjadi umat Muhammad minimal 10 kali bersolawat di awal pagi dan 10 kali bersolawat di awal malam. Bersolawatlah untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau lengkapi dengan salat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala sahabati ajma'in. Hati-hati dengan gerakan yang sudah menistakan sahabat, merusak Islam dengan cara merusak keluarga Nabi dan merusak sahabat Nabi. Wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khazala al muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.